Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Dan saat ini di dunia pendidikan sedang seru-serunya dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini membuat para mahasiswa saat ini harus magang di berbagai tempat, harus pergi keluar dari kampus mereka untuk magang, mencari pengalaman bekerja sambil belajar di tempat yang bermacam-macam. Termasuk mahasiswa saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma. Selama 3 bulan ini mereka magang asistensi mengajar di berbagai daerah terpencil di Indonesia ini, di daerah yang jauh dari hingar-bingar pembangunan di negeri ini. Mereka dikirim ke Mentawai dan juga ke Mahakam Ulu. Dan mereka sudah pulang dan membawa banyak cerita tentang bagaimana mereka selama 3 bulan asistensi mengajar di daerah yang terpencil ini. Nah, maka ini sekarang konteksnya jelas. Saya memakai peci dari Kalimantan ini, dan ini ada kalung namanya Inu katanya ya. Ini kalung dari Mentawai dengan warna-warni yang pernik-pernik kecil yang bagus sekali. Dan ini juga kalung dari Kalimantan dengan ada taring kecil ini ya. Jadi ini tidak gaya-gayaan, ini adalah oleh-oleh dari mereka. Dan sekarang kita akan mendengarkan lebih jauh kisah-kisah yang lebih menarik dari pengalaman para mahasiswa ini, bagaimana mereka mengajar magang di daerah-daerah yang jauh dari hingar-bingar pembangunan di negeri ini. Nah, maka tanpa berlama-lama saya perkenalkan bersama saya Jessica dan Dito. Walah. Halo, Selamat siang, gimana kabar kalian? Luar biasa. Luar biasa, kalian kok kurus-kurus ini kurang makan kah di sana? Banyak pikiran. Banyak pikiran. Tagihan-tagihannya mau. Oke, tagihan-tagihan. Wah, ini pasti bukan tagihan uang, tapi tagihan tugas-tugas, refleksi, laporan, dan segala macam itu ya? Iya, benar sekali. Oke, Romo. walah kasihan sekali kalian ini. Baik, tapi tahan dulu ceritanya. Sekarang kenalan dulu ya, kenalan kalian ini siapa namanya, asalnya dari mana, lalu sedang belajar apa di Jogja ini, dan kalian magang di mana. Silakan, Jessica dulu ya. Oke, terima kasih Romo. Perkenalkan, nama saya Jessica Apriani Brutarigan. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 7 dari program studi PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Lalu saya juga sudah melakukan magang di Mentawai. Tepatnya itu di Sikabaluan, Romo. Oke. Itu di Siberut Utara. Siberut ya, Iya. itu pulau ya. Iya, kecil itu ya. pulau. Wah, kamu dikelilingi oleh laut ya. Iya, benar, Romo. Baik, kalau Dito gimana Dito? Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dito Firmansyah. Asal saya dari Lampung. Saat ini saya sedang kuliah di Sanata Dharma Yogyakarta, mengampu program studi pendidikan guru sekolah dasar Ya. semester 7. Kemarin saya sudah melakoni atau menjalani magang atau MBKM di Mahakam Ulu, tepatnya di Kampung Batu Majang. Oke, wah ini seru sekali ya pengalaman kalian. Ini orang Medan, kuliah di Jogja, nyebrang magangnya di Mentawai. Ini orang Lampung, kuliah di Jogja, magangnya di Mahakam Ulu. Wah, ini pasti seru sekali. Guys, kita kulik pengalaman mereka, bagaimana mereka mengalami selama 3 bulan mengajar di daerah-daerah yang terpencil. Kalau sekarang ini motifnya ada di pohon-pohon ini, ini bukan di Mentawai atau Mahakam Ulu, ini di Kampung Media. Ya, maka nanti jangan heran dengar suara ayam, dengar suara iar-iar itu, kinjeng tangis itu yang suaranya banter. Ini karena kita di tengah alam di Kampung Media di Jogja, dan kita akan mendengarkan kisah-kisah mereka. Nah, Jessica dan Dito, saya pengen ngerti nih, sebelum kalian berangkat itu kan kalian terpilih ya, Iya. untuk magang di daerah-daerah yang ya saya jadi belum pernah ke sana. Kalian juga saya kira belum pernah ke sana sebelumnya. Belum, Romo. Gimana sih rasanya mau pergi ke tempat yang kalian belum ngerti gitu ya, belum kenal, dan bahkan saya nggak ngerti mau gimana. Gimana rasanya? Oke, Romo. Kalau saya itu perasaannya pertama pasti terkejut ya, Romo. Wah, tiba-tiba kepilih diletakkan di Mentawai. Saya aja Oke. tidak tahu gitu letaknya di mana. Lalu
perasaan resah dan khawatir juga, Romo. Oke. Ya, gimana nanti tinggal di sana gitu. Selama Oke. 3 bulan kan itu, Romo. Ya, ya. Jadi Ada ketakutan. iya, gitu. ada. Ada ketakutannya. Kalau Dito gimana, Dit? Eh, Kamu ke mana? Mahakamulu ya? Mahakamulu. Gimana? Kalau saya nggak nyangka sih mau bisa sampai di Mahakamulu itu. Apalagi bisa disebut sebagai daerah 3T. 3T Gitu, ya, gitu. oke. Karena itu pilihan saya untuk mengajar di sana, magang di sana. Jadi ya sebisa mana mungkin saya pribadi ya menyesuaikan dengan budaya sana. Dengan budaya yang ya, kalian budaya datangi sana. ya. Ya, Oke, baik. Dengan diiringi rasa takut, tetapi akhirnya kalian harus terjun juga ya. Harus diberanikan, Harus Romo. diberanikan. Ya, kalau saya mengandaikan ini perjalanan jauh pertama kalian ya. Gimana pengalaman selama di perjalanan dan akhirnya menginjakkan kaki di tanah asing, gimana rasanya? Ya, ya semula ya, Romo. Kemarin itu dari Romo Ari, salah satu dosen di PGSD juga, itu memilih Yesika menjadi ketua umum gitu. Ketua umum, oke. Membawa ada 22 orang kami ke sana, termasuk saya juga. Ada 4 kelompok. Nah, lalu dari Jogja itu kan berangkatnya dari bandara YIA. Nah, di situ jujur, Romo, walaupun saya dari Medan, tapi saya belum pernah naik pesawat dari bandara YIA. Iya, saya itu selalu dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta itu naik kereta biasanya. Naik kereta, oke. Nah, jadi itu hal yang pertama juga, pengalaman pertama berada di bandara YIA. Iya, oke. Tapi kemarin itu syukurnya masih didampingi oleh beberapa dosen, termasuk Bu Ika, Pak Andre, Oke. bahkan ada juga Romo Bene yang dari sana, yang dari Padang. Nah, lalu kita berangkat ke Padang, tapi itu masih transit lagi, Romo. Itu transit di bandara Jakarta yang Halim. Halim, oke. Yang ya, Halim, lalu dilanjut lagi ke Bandara Minangkabau di ya. Padang. Di Padang ya, oke. Sejauh perjalanan itu Yesika benar-benar grogi, Romo. Kayak pertama Yesika belum pernah juga transit di Halim, selalu di Suta. Jadi wah, apalagi hal yang baru, apalagi yang harus ditemukan gitu. Nah, tapi syukurnya bersama teman-teman yang bisa diajak untuk berdinamika bersama, itu terjalani gitu, Romo. Jadi kayak saling membantu satu sama lain. Dan waktu lihat menginjakkan kaki, ini Mentawai itu gimana kalian? Kalau Mentawai itu kita harus naik kapal lagi dari Padang, Romo. Dari Padang? Iya, Oke. dan itu pengalaman pertama juga yang harus mendengar mualan semua isi kapal itu. Oke. Ada, karena kan kemarin cukup lumayan ada badainya dikit gitu. Ya. Tapi pas Yesika ke sana itu sampai di dermaga Siberut, itu wah, ternyata ini yang akan saya Akan dijalani. jalani selama 3 bulan ke depan gitu. Oke. Bertemu dengan orang-orang di sana. Ya. Cukup menyenangkan di awal itu. Di awal itu Iya. cukup surprise itu ya. Surprise. Oke, baik. Dito gimana Dito ke perjalanan ke Mahakamulu? Iya, kalau dari pertama ya sama seperti yang di Mentawai. Kita berangkat dari Bandara YIA, lalu kami didampingi dengan Bu Cecil itu sebagai dia Dinas Pendidikan Mahulu. Oke. Kita berangkat dari bandara menuju Bandara Balikpapan itu, Romo. Lalu dilanjut lagi, kita berangkat ke dermaga atau di pelabuhan di Tering. Itu naik mobil, 7 mobil kami. Jadi 26 mahasiswa kemarin tuh naik mobil melewati Dengan hutan-hutan. membawa koper masing-masing Iya, gitu. heeh. Oke. Jadi satu mobil itu ada 4 orang dengan barang-barang mereka melewati hutan-hutan, segala macam sungai-sungai begitu. Lalu ketika sudah sampai Tering, sudah sampai pelabuhan itu, kami naik speed itu kayak speedboat, kapal itulah ya. Itu pertama kali sih saya nyobain naik speed itu. Mungkin semuanya lah, nggak cuma saya, semuanya. Itu benar-benar rasanya tuh takut loh. Takut gitu. ya? Soalnya itu yang saya lewati, yang saya lintasi sampai di kampung yang akan saya tempati itu benar-benar Sungai Mahakam, dan itu nggak tahu dalamnya itu ya luas sekali ya. Jadi itu memakan waktu 9 jam kalau nggak salah itu. Ya. Jadi di air itu di Sungai Mahakam itu dengan speed, kami 2 speed melewati sungai-sungai itulah, Romo, selama 9 jam. Ketika sampai sana
sampai di Kampung Batumajang itu saya nggak expect lah, nggak berharap ini kayaknya besok susah nggak ya kayak ngajar di sini gitu, kayak berbau dengan masyarakat di sana gitu. Gitu. Oke. Tapi ya selama 3 bulan di sana ya akhirnya ya bisa bermasyarakat dengan baik di sana. Ya, ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan ini nih. Kalian selama 3 bulan ini apa saja yang dikerjakan di sana? Ya, kalau kalian kan sudah semester 7 ya. Benar. Di Jogja kalian sudah mengalami PLP, mengalami mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Jogja ini. Nah, gimana rasanya mengajar di daerah yang kalian belum kenal, di desa yang jauh dari kota ya, dan bahkan harus nyebrang sungai, nyebrang pulau coba. Iya. Dan konon katanya saya dikatakan bahwa ini daerah yang jauh dari kemajuan. Ya, itu gimana rasanya? Kalau ya saya dulu ya. Kalau saya nangkap saya pribadi ya, mereka datang ke sekolah itu bukan belajar, Oke. bukan mau belajar, tapi mau bermain. Gitu. Bermain. Ya. Oke. Tapi setelah kedatangan kami di sana itu, ya puji Tuhan lah, syukur membawa suasana baru di sekolah Oke, terutama. ya, ya. Jadi ketika kami datang menginjakkan kaki pertama di sekolah di SD Negeri 005 Batumajang, karena saya di Makamulu, jadi anak-anak itu penasaran, rasa ingin tahunya itu tinggi. Cukup Wah, tinggi, ini ya. Oke. kakak dari mana ya gitu. Hmm. Dan dari situ ketika kami mengajar juga menemukan karakter mereka yang seperti apa yang Ya. kita akan cari gitu, itu bermacam-macam Romo. Jadi ada yang sekolah tidak membawa buku, ada yang tidak membawa tas. Oke. Begitu. Ya, ya. Gitu. Tapi itu menarik bukan? Bahwa anak-anak memang pertama datang untuk bermain ya. Iya. Dunia mereka dunia bermain, dan saya kira bagaimana Dito menemukan bahwa iklim di pedalaman sana memang bukan iklim seperti anak kota yang belajar itu harus membawa tas, harus membawa buku ya dan segala macam. Itu gimana pertama ketemu dengan iklim yang semacam ini? Ya, kalau saya pribadi mau, karena saya juga hidupnya di desa mau ya, jadi Ya. kayak hal seperti itu udah biasa. Biasa, Tapi ya. tapi beberapa ada temen tuh ada yang kaget, mungkin baru Shock pertama gitu kali ya? Shock kultur ya? Heeh. Oke. Bahkan ada yang lebih menarik nih mau. Hmm. Di sana itu ada beberapa siswa yang dalam 1 minggu itu ditinggal orang tuanya ke ladang. Ke ladang. Ke ladang. Oke. Jadi benar-benar 1 minggu tuh dia ditinggal di rumah Dia tinggal di sendirian. rumah sendiri. Iya. Oke. Jadi- Jadi Kayak makan itu udah disediain di rumah, ya udah mereka di rumah sendirian gitu. sendirian ya, dan urusannya dengan sekolah gitu ya. Iya. Ya tidak ada pendampingan Tidak apapun ada. ya. Maka bisa dipahami kehadiran kalian ini sebagai sesuatu apa ya, udara segar ya. Ada teman baru paling tidak, teman bermain baru Iya. ya. Oh, ini menarik sekali. Bagaimana yang di Mentawai, Jessica? Iya, yang di Mentawai juga kurang lebih sama ya Romo. Cuma memang di awal itu kita shock culture gitu. Jadi karena kebetulan Jessica juga semester 6 lalu itu magang di sekolah Merdeka juga. Ya. Jadi kalau menemukan ada anak yang tidak membawa buku atau gimana ya, kayak bebas saja gitu. Nah itu sudah biasa. Tapi yang luar biasanya adalah ini merupakan sekolah yayasan begitu Romo. Tapi banyak juga yang lari dari aturan yayasan. Semisal datangnya. Jadi harusnya itu datang di jam 7.20, tapi mereka pada datang lewat di jam segitu. Gitu. Nah, terus kayak mulai dari berkomunikasi Romo. Ya. Jessica juga kurang paham sebenarnya karena kan baru ya. Itu bahasanya berbeda setiap daerah. Oh, oke. Iya, jadi Di kebetulan Mentawai itu itu ada yang berbeda. Kadang kalau misalnya di sana itu kan kalau untuk menyapa halo gitu. Kalau misalnya di Medan itu kan horas menjual-jual gitu. Ya. Kalau di sana ada Anai Leuita, ada Indak Leuita gitu. Nah, Oke. kemarin waktu di sini itu diperkenalkan yang Anai Leuita. Ternyata di tempatnya Yes itu Indak Leuita. Indah gitu. Lewita. Oke. Nah, jadi ada beberapa kesulitan juga saat mengajar karena terkadang mereka juga gini-gini, tapi dia ngomongnya pakai bahasanya mereka dan Yes kan belum ngerti. Jadi kayak nanya artinya apa gitu. Jadi Oke. kayak di situ Jessica juga belajar kayak saling belajar nih Saling kita. belajar ya. Oke. Tapi di sana juga
kata gurunya itu banyak siswa yang jarang datang gitu. datang. Tapi Oke. semenjak kehadiran kita jadi rajin datang, Rajin bahkan datang, lebih ya. cepat dibanding yang sebelumnya, Sebelumnya, oke. yang suka telat gitu. Baik, jadi shock pertama itu soal bahasa ya. Iya, Jadi ini karena ini problem penting, problem di mana kita bisa berkomunikasi itu jadi soal bahasa ya, dan bahkan logat pun kita ngomong bahasa yang sama tapi logat berbeda seringkali membingungkan juga ya. iya. Baik, ini pengalaman yang menarik ya. Jadi shock pertama ketika datang menginjakkan kaki pertama dengan suasana belajar yang berbeda yang kalian ada di Jogja ini dengan apa situasi pendidikan yang sudah mapan gitu paling tidak, dan di sana menemukan hal baru di mana anak ini konsep belajarnya berbeda dengan anak-anak Jogja ya di sini ya. Saya kira ini menarik sekali ya. Nah, sekarang kita kulik pengalaman yang sedih-sedih dulu. Nah, pengalaman apa sih yang membuat kalian ini merasa sesak, pengen nangis, merasa tak berdaya melihat kondisi ya pendidikan terutama yang serba terbatas di tempat kalian berkarya ini? Oke Romo, terima kasih atas pertanyaan yang sedih-sedih. Jujur di sana itu tidak sama seperti di Jogja ya Romo. Kalau di Jogja itu kita sudah belajar PLP, sudah magang juga, terus sudah KDM juga. Kita taunya itu adalah teori. Sementara kita di sana dilemparkan langsung kayak ini dunia nyata gitu. Wah, ternyata banyak kekurangan juga yang kami dapatkan begitu Romo. Seperti halnya saat akan mengajar, kita sudah merancang perangkat pembelajaran. Mungkin salah satunya itu adalah menjelaskan menggunakan alat elektronik atau teknologi yang sekarang ini. Ada berbagai macam, Canva, YouTube misalnya. Nah, tapi kita kesulitan untuk menyalurkan itu kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena sekolah tersebut belum memiliki proyektor semisal. Nah, lalu untuk membuat media pun kita harus mencari-cari dulu. Ada yang susah juga. Paling kita menggunakan kearifan lokal. Misal di sana itu banyak manik-manik seperti yang Yes pakai ini Romo. Nah, ini bisa dijadikan sebagai media begitu Romo. Tapi kurang lebih memang seperti itu. Lalu di kelas itu pun bahkan di kelas atas masih ada yang belum bisa membaca Romo. Itu seiring berjalannya waktu kita selalu membantu untuk membaca. Cuma ada beberapa anak juga yang memang kurang terbuka, tidak mau mencoba seperti itu. Itu yang kesulitan yang kami alami. Oke, ini anak-anak SD ya, tak listung gitu ya, membaca, menulis, berhitung itu yang saya kira penting. Dan nah ini seru nih pengalaman menyiapkan segala modernitas yang kita bawa, yang dengan serunya kita akan pakai, tapi ternyata di sana nggak ada. Dan kita harus menjadi kreatif untuk menemukan hal yang bisa, yang ya kearifan lokal tadi untuk bisa dipakai. Bagaimana dengan yang di Mahakamulu gitu? Iya, kalau dari saya mungkin nggak jauh beda dengan Jessica, terutama yang di sekolah ya Romo. Kalau tempat saya ya masih banyak yang kalistung itu, dan akhirnya kami juga menerapkan bimbel atau les di situ. Jadi kami setiap minggu itu 3 kali les di sana di sekolah. Kami minta izin pada kepala sekolah di sana, guru pamong, Pak, Bu, saya izin untuk membuka les di sekolah gitu, untuk mengajari anak-anak yang susah dalam kalistung itu, membaca, menulis, menghitung gitu. Lalu untuk yang di kehidupan kelompok lah, terutama di masyarakat, atau bisa dibilang dari kelompok kami sendiri Romo, itu kami menemukan kesulitan yang pertama itu air. Oh, air. Iya. Oke. Tapi bukan apa, bisa dibilang nggak ada air bersih ya Romo. Tapi waktu pertama kali sampai sana itu kami mandinya itu di sungai. Oke. Di Sungai Mahakam, itu masih inget banget saya. Jadi ya di Sungai Mahakam di pinggirannya itu Romo. Jadi kayak ada ces lewat, ada kapal lewat, itu kami mandi di situ sambil ngeliatin ces gitu. Tapi pada akhirnya lalu ada orang yang masyarakat di sana lah membantu kami untuk ya dikasih kami air bersih gitu, disalurin air bersih itu. Ini untuk mandi kalian gitu katanya, biar nggak kejauhan mandi di Sungai Mahakam gitu katanya.
Tapi lebih Gitu. seru kan mandi di sungai itu Iya. daripada di kos kalian. Gitu ya. Baik, baik, baik. Nah ini pertanyaan yang terkait dengan kesedihan nih. Apakah kalian mengalami apa ya di dalam ya entah tubuh kalian atau jiwa kalian ini semacam penolakan ketika melihat, aduh kok kayak gini ya? Apakah mengalami juga? Lalu bagaimana kalian mengatasi itu? Tentu itu sangat-sangat saya alami, Romo. Oke, ya. Pribadi saya. Kemarin itu saya sempat sakit di sana, Romo. Oh, Iya. oke. Sosialisasi kemarin itu udah dikatakan kalau misalnya di sini lumayan banyak nyamuk gitu, jadi harus menggunakan sovel. Nah, saya itu pertama kali di sana seneng karena mandinya masih di kamar mandi dengan air hujan yang ditampung. Lalu tidak senang lagi pada saat air itu sudah habis dan Habis. hujan tidak turun. Tidak. Jadinya kami lari ke sumur, Romo. Oke. Nah, sumurnya itu bukan yang bersih, jernih gitu, tapi berwarna kuning, bahkan ada ikan di dalamnya gitu, Romo. Jadi kami harus menimba lalu menyaring. Iya, iya. Selain menimba ilmu, kami juga menimba air mandi gitu. Itu awalnya saya dan teman-teman itu bersungut-sungut. Oke. Jadi kayak saling mengeluh satu sama lain kayak, wah kenapa sih kita harus kayak gini, menderita banget ya gini-gini. Padahal kan kita masih beberapa minggu di sana gitu, Romo. Nah, seiring berjalannya waktu karena memang hujan juga tidak turun, ya mau nggak mau kita menggunakan hal itu gitu. Ya, ya. Kita mulai beradaptasi. Jadi kita lihat juga karena masyarakat di sana juga menggunakan itu. Kenapa kita nggak coba dulu aja, ketimbang kita ngeluh nggak mandi kan siapa yang rugi, kita juga gitu, Romo. Nah, lalu waktu ya sakit juga kayak itu nggak langsung diantar ke puskesmas gitu, Romo, tapi diobati dengan obat-obatan tradisional. Tradisional. Oke. Contohnya aja kemarin waktu demam tinggi, Yesika itu ditempeli daun jarak. Oh, oke. Nah, itu banyak banget. Sampai kayak Yesika itu sempat ngebuangin itu kayak apa sih ini gitu, kayak menolak kan gitu. Tapi di mereka, di budaya di sana itu dipercaya kalau misalnya itu bisa menurunkan demam tinggi. Nah, memang turun malam itu, tapi pagi naik lagi. Jadi, Oke. yes, ke puskesmas dengan teman-teman. Menggunakan itu BPJS, ketenaga kerjaan dari kampus. Jadi itu sangat berguna, Romo. Nah, itu sih, Romo. Cuma intinya adalah bagaimana cara kita untuk beradaptasi, kurang-kurangi mengeluh gitu aja, Romo. Ya, kurangi mengeluh, beradaptasi ya. Ya, jadi kita mengenal dunia baru dan kalian mungkin selama ini mengalami anak-anak manja gitu ya, dan tiba-tiba harus menjadi dewasa karena situasi ya. Oke. Benar. Baik, di Mahakamulu gimana gitu? Kalau di Mahakamulu pengalaman sedih. Kalau saya dengan kelompok lah Romo. Kami 3 bulan itu tidur tanpa kasur. Oke. Itu pengalaman yang paling sedih. Jadi benar-benar kami itu tidur tuh pakai cuma alas kayak apa namanya, kayak tikar gitu, Tikar, Romo. ya. Sama bantal satu itu selama 3 bulan. Lalu yang kedua, mungkin di sana emang jauh jangkauan dari kota ya, Romo. Jadi kayak barang-barang di sana tuh masih mahal gitu, Romo. Oke. Ya. Yang ketiga, kami di sana sangat apa ya, kekurangan air bersih lah, Mo. Jadi Itu yang paling kalian berjuang. iya, paling berjuang itu bisa dibilang dalam jangka waktu 2 minggu itu kami itu ke sungai terus gitu. Jadi nyuci di sungai, mandi di sungai gitu. Ya. Jadi bolak-balik gitu. Itu Baik, sih, Om. apakah ini yang apa? Yang kalian paling berjuang itu? Paling berjuang itu apa? Ya. Selama di sana. Yang paling berjuang itu, Romo, ya pertama itu tadi ya, masalah air, makan juga sih, Romo. Saya pikir kalau hidup di sekitaran laut itu makannya akan enak kayak seafood gitu. Ternyata ikan terus. Ya. Di Mentawai itu, tepatnya di Siberut Utara itu ya, Romo, mencari tahu dan tempe saja susah. Jadi harus nunggu kapal masuk gitu. Ya. Jadi kayak kita ya menerima apa yang ada, Ya. itu yang dimakan gitu. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih makanan juga. Kadang kalau misalnya sudah disediakan makan, lalu wajah kita berubah ekspresinya. Nah, itu jadi pertanyaan bagi masyarakat di sana kayak, kenapa wajahnya gitu, nggak enak ya gitu. Jadi langsung kayak
sensitif ya. sensitif. Iya, Nah, oke. jadi kita juga nggak bisa apa-apa kan Romo. Jadi ya sudah dimakan gitu. Ya. Lalu untuk berbaur dengan masyarakat itu tidak mudah juga Romo. Karena kan kita nggak tahu ya kesensitifan orang itu bagaimana gitu. Kita bawa sama ini teman-temannya Yesika ya seumurannya Yesika di sini, paling ada yang membantu seperti dosen atau cutting-cutting gitu. Kalau di sana kita benar-benar harus melihat kondisi mereka bagaimana, terus menggunakan kata yang apa untuk berkomunikasi begitu. Baik. Begitu. Yang paling berjuang di Mahakamulu. Paling berjuang di sana sangat baik lah masyarakat di sana, Ya, warga-warganya. Jadi kami sangat bermasyarakat di sana itu. Hmm. Kalau di sekolah juga dibilang ya apa, nggak ada problem, cuma kami yang berjuang benar-benar susah dalam mencari benda-benda atau barang-barang itu ketika kami mau ke kota mau. Jadi kami itu melewati sungai, naik kapal itu bolak-balik gitu loh. Itu sih yang paling benar-benar berjuang, kita harus keluar dari Harus keluar dari tempat. soalnya kampung kami itu cuma satu gini loh, satu. Jadi sininya itu udah gunung. Sudah gunung. Iya, cuma jadi kampung yang saya tempati ya mau ini cuma satu doang. Yang lainnya tuh di sebelah sana. Jadi ini sungai, kampung saya, ini desa lain. Oke. Jadi cuma satu di sini. Jadi mau nggak mau kan kami harus nyebrang gitu. Baik, ini tempat yang asik ya. Iya. Benar-benar menurut saya ini menantang kalian dan saya boleh katakan sekarang kalian kelihatan dewasa semua karena pengalaman yang unik ini ya dan menarik. Baik, berhadapan dengan kebudayaan sekarang ya. Kalian ini orang Medan, ini orang Lampung, kuliah di Jogja, lalu magang satunya Mentawai atau satunya Mahakamulu. Nah ini kan apa ya, jauh berbeda banget ya. Kalian hidup mulai bertemu dengan berbagai macam perbedaan ini. Nah, bagaimana kalian bisa mengatasi perbedaan ini dan bisa menikmati akhirnya ya. Saya yakin perjuangan-perjuangan tadi terjadi ya ketika ada cross culture, tetapi bagaimana akhirnya 3 bulan ini kalian bisa survive dan akhirnya bisa menemukan buah-buah dari pengenalan akan perbedaan budaya terutama. Gimana? Siapa dulu? Silahkan. Ya. Kalau di Mahakamulu kemarin saya itu tentang budaya mau ya. Kemarin saya itu langsung kayak bermain atau apa ya kalau orang Jawa bilangnya itu sowan lah. Jadi kayak main di tempatnya ketua adat di sana sama bapak adatnya Dayak Kenyah. Jadi ini mau kami itu kemarin di Kampung Batu Majang itu memang mayoritas di sana itu sukunya itu Dayak Kenyah. Jadi kan kemarin ada 5 kelompok tuh mau di Mahakamulu. Itu ada yang di Laham, Plong Melaham, Plong Bagun sama Batu Majang. Jadi keempat ini tuh beda-beda mau. Ada yang Dayak Kayan, Dayak Bahau, Dayak Kenyah gitu. Jadi tempat kami itu Dayak Kenyah di Batu Majang itu. Nah itu kami berkenalan di bapak ketua adatnya suku Dayak Kenyah itu di Kampung Batu Majang. Kami itu mahasiswa dari Jogja Pak gitu. Kami tujuan kami di sini untuk mengajar di SD gitu, membantu guru-guru gitu. Jadi kemarin langsung kami diajak ke balai adat besoknya untuk perkenalan dengan masyarakat di situ di balai adat itu. Jadi ya mereka tahu oh ini ternyata mahasiswa dari Jogja ya yang mau mengajar di SD gitu. Jadi mereka sangat ngerti. Jadi oh ini mahasiswa dari Jogja nih, kita mau nggak mau harus membantu mereka gitu. Jadi orang Dayak sana itu Romo, kalau ada orang pendatang apalagi ini jauh dari Jogja, mereka tuh akan semakin rendah. Karena orang yang dari kota itu jarang sekali loh datang ke tempat mereka gitu, kata orangnya gitu, orang Dayaknya. Jadi itu yang tentang budaya kami sudah diperkenalkan juga mengapa bahasa mereka juga. Lalu tentang adat mereka seperti nugal, lalu ada hudok juga yang nari-nari gitu. Oke, jadi cross culture dan mereka terbuka ya? Iya, sangat terbuka. Welcome. Bagaimana dengan yang di Mentawai? Kurang lebih pasti sama ya Romo. Tapi kalau di Mentawai itu mulai dari bahasa itu juga pasti berbeda dengan walaupun di Sumatera pasti berbeda. Beda ya. Medan dengan Padang dengan Mentawainya sendiri berbeda.
Nah, awal ke sana itu Yesika masih terbawa dengan logat yang di Medan. Logat yang di Medan, tapi kalimat kadang-kadang ada menggunakan bahasa Jawa Bahasa gitu. Jawa. Nah, di Oke. situ jadi bahan guyonan bagi anak-anak muridnya Yes di sana. Kayak Jogja gitu. K sama G itu aja kayak langsung di cross check sama mereka gitu, Ya, Romo. ya. Bukan gitu, Bu, tapi Jogja gitu. Malah mereka yang mengajari. Nah, Oke. ya gimana lidah Sumateranya masih ada gitu. Terus lama juga kan udah di Jogja gitu. Lalu kayak pengenalan itu kalau Yes sama kelompok itu tinggalnya di pastoran dan susteran. Di mana pastoran dan susterannya ini pun bukan asli Sikabaluan Ya, gitu, ya, Siberut. Jadi ngomongnya ya seperti biasa. Tapi kadangkala kami diajak ke stasi-stasi gitu kan, Romo, sama pastor. Lalu bertemulah sama warga lokal. Di situ juga kayak pakai bahasanya mereka, tapi Yes bingung sendiri. Jadi kayak setiap mereka menggunakan bahasa Mentawai, Yesika itu selalu nanya artinya apa gitu. Lalu kayak ditanya, emang kamu dari mana sih gitu kan? Ya saya jelaskan, saya di sini magang gitu dari Jogja gitu. Lalu diartikan lagi sama mereka. Jadi sembari mereka menggunakan bahasanya mereka, di situ juga Yes memetik beberapa gitu. Misal kayak kata-kata sura itu artinya terima kasih, Romo. Terima kasih. Simakere itu sama-sama gitu. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa dibuat jadi list gitu. Oh, bahasa di sini ada nih. Jadi tambah lagi kan pengalaman terkait bahasa gitu, kecuali bahasa yang bahasa Karo, bahasa Jawa. Ada juga bahasa Medan, bahasa Mentawai Ya. gitu. Kamu jadi kaya ya? Iya, lumayan, Wah, Romo. banyak. Puji Tuhan. Dia bilang Jogjanya medok sekali. Jogja. Itu Padahal orang maksudnya- Jogja ngomongnya Jogja. Nah, Jogja. Oke. memaksakan diri sih itu, Romo. Baik, nah, sekarang pengalaman apa yang membuat kalian merasa ini dia pengalaman eureka ya, pengalaman ternyata aku bisa. Oh, ternyata begini toh ya. Jadi pengalaman apa yang membuat kalian terbuka mata kalian akan sesuatu nilai yang kalian pelajari dari masyarakat di Mentawai dan Mahakamulu. Mulai dari Yes ya. Oke. Kalau Yesika itu mengalami kayak misal kerja kerasnya mereka di sana gitu, Romo. Terus solidaritasnya. Jadi mereka di sana itu sering sekali gotong royong. Nah, lalu untuk di sekolah juga selalu diadakan setiap Sabtu itu, Sabtu pertama dalam 1 bulan itu mungkin ada salah satunya goro. Nah, saat goro itu tidak hanya murid yang gotong royong, tetapi semua warga sekolah termasuk juga guru lama maupun guru magang gitu. Jadi di situ juga kita kayak diajarin, oh ini mereka punya apa namanya itu pisau tersendiri gitu loh, Romo. Jadi itu namanya kemarin tuh nggak tahu lah Yesika namanya apa, cuman itu beda sama pisau yang sering kita pakai gitu. Penggunaannya juga beda. Nanti kalau kamu pakai kayak gini kena tanganmu gitu. Jadi kita juga belajar dari sana. Terus ada juga kayak semisal di sekolah pembelajarannya tadi kan kurang alat-alat gitu. Lalu kayak kita menggunakan apa yang ada di situ. Kita minta bantuan kepada guru-gurunya. Bahkan guru-gurunya juga, oh jadi buatnya itu seperti ini ya. Jadi mereka juga nambah pembelajaran yang baru untuk membuat media begitu. Karena selama ini belajar di dalam kelas hanya metode diskusi, bukan diskusi, lebih ke ceramah malah. Kayak apa yang guru katakan itu yang didengarkan murid. Bahkan murid itu kalau misalnya mau ngobrol atau beralih pandangan saja langsung ditegur sama gurunya gitu. Nah di situ Yesika mencoba untuk memberikan inovasi baru. Kalau misalnya pembelajaran itu nggak hanya terfokus pada guru saja gitu, tapi coba kita buat pembelajaran metodenya bermain gitu. Karena kan anak-anak itu memang dalam masa bermain gitu. Ya. Nah, jadi pada saat digunakan dalam masa bermain, mereka juga menyenangi hal tersebut. Nah, terus awalnya Yesika itu ngajak diskusi, Romo. Jadi di awal itu diskusi, di akhir juga ada refleksi. Nah, di awal-awal itu mereka nggak mudeng, itu ngapain sih Bu ini ngomong terus gitu kan. Lalu lama-lama kayak saya melibatkan juga, gimana perasaanmu menanyakan gitu. Lalu mereka juga sudah mulai untuk terbuka. Di situ saya merasakan, oh berarti saya harus lebih banyak untuk berinteraksi kepada murid agar gimana nanti muridnya ini bisa
nggak cuma mendengarkan, nggak cuma diam gitu. Pulang-pulang bawa apa gitu. Pasti ada cerita di setiap harinya dari sekolah ke rumah gitu. Di masyarakat juga seperti itu, Romo. Saya rajin mengikuti kegiatan-kegiatan. Misal di bulan September ya, BKSN. Lalu di bulan Oktober, bulan Rosario kalau di Katolik ya, Romo. Nah, saya selalu ikut ke beberapa rumah warga setiap harinya gitu. Jadi suster nanti kamu. Banyak yang bilang gitu, Romo. Tapi belum ada panggilan. Nah, lalu di sana juga kayak bahasanya mereka tadi masih dalam bahasa mereka berdoa itu pakai bahasa Mentawai. Okay. Nah, jadi Yesika juga kayak ke sana itu pasti selalu bawa buku namanya Uraiji gitu. Jadi doa Salam Maria Bapa Kami itu Yesika selalu baca buku. Okay. Sekarang sudah lumayan bisa. Sudah gitu. bisa ya. Iya, Salam Maria. Salam Maria dalam bahasa Mentawai. Okay. Pokoknya kita harus sering-sering ikut dalam kegiatan-kegiatan supaya terbiasa. Baik, ini proses pembelajaran untuk mahasiswa yang tidak hanya soal pendidikan, soal lingkungan, tapi juga hidup bermasyarakat. Iya. Oke, Dito gimana itu sana? Kalau di Makamulu kemarin ini yang dari sekolah dulu Mo ya, dalam pendidikan. Kemarin kelompok kami itu benar-benar menemukan apa ya, baru pertama kali mungkin Mo ya, mengajar anak berkebutuhan khusus di sana. Itu benar-benar sangat kewalahan kami di sana itu. Bahkan guru-guru pun juga kewalahan sebetulnya. Jadi meminta bantuan kami untuk mengajar anak berkebutuhan khusus di sana. Ya. Itu jumlahnya ada 5 Mo. Tapi ya lumayan sih Mo itu 5 siswa ini. Tapi pada akhirnya juga ketika kami bantu, ketika kami ajar juga, ya syukur kemarin siswanya ada beberapa yang sudah mulai memahami kayak Kalistung itu. Ya, ya. Lalu untuk adat ya Mo, tentang adatnya Dayak Kenyah contohnya. Kemarin kami itu diperkenalkan dengan budaya mereka itu. Contohnya Mo ya, sebelum menanam padi itu nugal lah nyebut orangnya itu. Jadi kemarin itu sebelum menanam padi itu saya dengan kelompok saya itu diperlihatkan adat mereka sebelum menanam padi itu, ada yang memotong ayam, ada ritual segala macam itu. Jadi itu memang sudah dari dulu Mo ya. Jadi hanya di Dayak Kenyah yang ada seperti itu. Jadi Dayak itu kemarin yang di Makamulu itu Dayak Bahau, Kayan, terus Kenyah. Jadi itu adat mereka beda-beda Mo. Beda-beda. Ya, bahkan dengan bahasa juga itu beda. Ternyata seperti ini adat mereka gitu. Saya pribadi kayak sudah tahu ternyata begini gitu. Lalu untuk yang kedua itu menanam padi. Jadi menanam padinya itu kalau Romo tahu itu biaya itu lebih mahal daripada itu apa namanya? Iya. Oh iya. Iya, biaya di sana itu lebih mahal karena di sana itu harus naik gunung dulu, melewati hutan-hutan gitu, naik mobil itu biaya 2 jutaan itu keluar itu untuk menanam padi. Jadi kemarin itu ya kami berenam di sana menanam padi di terik panasnya matahari itu pakai serawung yang di serawung ibu-ibu itu mau pakai padi. Terus yang laki-laki tuh apa namanya kayak Baja. kayak baja itu mukulin buat lubang-lubang Lubang-lubang gitu. lalu yang perempuan tuh ngikutin dari belakang padinya gitu. Oh ternyata begini gitu nanam padi di sini tuh. Jadi kayak kalau di sini kan banyak di sawah gitu kan. Kalau di sana itu enggak, mereka itu di gunung gitu. Ya. Baik, ini pengalaman-pengalaman yang menarik yang apa ya tidak hanya kita belajar tentang kurikulum, tapi ini kurikulum hidup gitu ya. Baik, nah sekarang pertanyaan yang penting ini, pengalaman apa saja yang buat kalian mendewasakan kalian ya, mendewasakan yang semakin membuat kalian mantap ingin menjadi seorang pendidik masa depan. Awalnya. Okay. Kalau Yesika ya Romo, Yesika itu selain berdiskusi dengan teman-teman dan juga guru, sering juga berdiskusi dengan pastor-pastor yang di sana. Ya. Nah, di situ di awal kemarin ada satu pastor itu cuek sekali. Pastornya masih muda. Okay. Dia cuek sekali, tapi dia bertanya ke teman saya yang laki-laki, karena kan yang laki-laki itu tinggalnya di pastoran.
Lalu pastor itu meminta kami untuk diskusi barengan gitu, berenam dengan pastor tersebut. Lalu kayak ditanyain gimana, apa yang mau kalian lakukan di sekolah ini gitu. Ternyata pastor itu juga memberi saran gitu, kayak sebenarnya kalau pendidikan itu nomor sekian di dalam sekolah. Yang penting itu sekarang adalah karakter. Gimana cara mengubah karakter anak, bukan mengubah tapi lebih kayak memperbaiki jalannya aja gitu. Kalau membentuk formasi. Gitu. Nah, lalu kayak selalu diskusi juga dengan pastor di sana. Lalu pastor memberikan masukan-masukan yang memotivasi kami. Oh, gimana kalau misalnya nanti saat ngajar ini kamu buat aja yang seperti ini konsepnya, metodenya gitu. Tapi harus juga diskusi dengan wali kelas begitu. Jadi di sana itu banyak hal yang mendewasakan, mulai dari hal yang kecil tadi itu yang diskusi itu sederhana ya diskusi, tapi kayak bisa mencakup ke semua bermasyarakat juga gitu Romo. Kayak gimana sih berperilaku di sini itu nggak boleh kalau misalnya mau ke rumah orang itu nggak boleh hanya pakai celana aja, walaupun celananya sudah panjang, pakailah sarung gitu di sana itu. Nah kebetulan kemarin juga ada bawa jari gitu kan Romo, jadi selalu kemana-mana itu selalu pakai jari, pakai sarung gitu. Diajari seperti hal yang mulai dari yang kecil sampai yang besar juga gitu Romo. Oke, baik. Dito gimana Dito? Oh ya, kalau dari saya pribadi 3 bulan di pedalaman harusnya itu menjadi semangat tersendiri Mo. Kita sudah 3 bulan di pedalaman itu pulang-pulang ke Jogja lah. Itu harus besoknya kalau misalnya saya jadi guru atau saya jadi seorang pendidik gitu ya. Itu harus membawa pengalaman yang dari pedalaman itu untuk ke pendidikan selanjutnya ya. Nanti nggak tahulah kita di kota atau di pedalaman lagi gitu. Itu akan menjadi semangat tersendiri bagi saya. Oke, baik ya. Ini wajahnya mulai serius-serius ya. Seperti pribadi-pribadi yang sudah mulai dewasa ini. Baik, ini silakan dijawab dengan singkat ini. Selama 3 bulan ini apakah kalian happy? Apakah kalian bisa merasa nyaman tinggal di pedalaman? Siapa dulu? Silakan. Monggo Dit. Ayolah. Aku. Iya. Ya, kalau dibilang happy di makam dulu ya, itu saya kira happy semua. Happy ya. Oke. Dibilang happy, dibilang seneng ya seneng semua. Cuma dibalik itu, dibalik happy sama senengnya itu pasti lah ada lah kayak momen-momen kita tuh sedih, momen-momen berjuang. Iya, terutama kita berjuang untuk di sekolahnya Mo. Kita kan ada tugas-tugas di sekolah lah yang utama itu. Itu benar-benar menurut saya itu momen yang paling sedih itu di sekolah Mo. Karena harus meninggalkan jejak kami di sana. Karena itu keseharian kami itu di sana itu ya berangkat pagi, bangun pagi, berangkat pagi, terus pulang siang. Pokoknya keseharian dalam 1 minggu itu ya kayak gitu terus. Dan pada akhirnya sudah selesai 3 bulan sudah menepati harus kita pulang ke Jogja kembali. Itu sih yang membuat kerasa dan nyaman lah Mo. Sudah dianggap tidak pengen balik ke Jogja gitu ya. Inginnya gitu Mo. Di Jogja ketemu dosen-dosen yang membosankan seperti saya ini. Lalu untuk masyarakatnya juga Mo di sana itu sungguh luar biasa di makam Ulu itu. Bahkan kemarin tuh mungkin 1 anak Mo ada 6 ada 8 oleh-oleh seperti tas yang saya bawa ini, seperti kayak peci Romo itu, kalung. Itu masyarakat di sana itu sungguh kalau kalau orang Dayak sana bilang itu kalau kita baik sama seorang orang itu akan lebih baik dari itu. Gitu. Baik. Yesika gimana ya? Kalau Yesika dan teman-teman itu happy. Happy itu tergantung dari bagaimana kita menempatkan diri aja sih menurut Yes Romo. Kalau di sana Senin sampai Jumat itu mungkin agak berat bebannya karena kan harus di sekolah, ngerjain sesuatunya di sekolah gitu. Tapi bisa dibawa enjoy ketika hari Sabtu dan Minggu diajak oleh pastor ke stasi-stasi gitu Romo. Kebiasaan karena di sana manggilnya pastor. Dan kenapa happy juga diajak ke stasi itu karena kalau ke stasi kita akan ngelewatin laut
pakai bot. Oke. Nah, jadi itu salah satu pengalaman yang wah ini asik nih, seru. Jadi kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu itu pasti selalu enjoy, selalu kayak melepas penat yang dari Senin sampai Jumat itu begitu. Nah, terus juga Kayak healing gitu. iya, kayak healing ibaratkannya. Jadi setiap minggu itu kita healing di sana. Nah, begitu Romo. Oke, baik. Nah, ini pengalaman yang nggak tahu nih apa nih pertanyaannya. Pengalaman yang paling mengharukan. Udah, silakan terharu. Selama di perantauan 3 bulan ini, apa yang paling mengharukan? Tadi menyenangkan, happy, sekarang mengharukan. Kalau yang mengharukan itu adalah treatment mereka terhadap kita, Romo. Jadi waktu ya sakit itu, guru-guru itu datang menjenguk ke susteran. Yes, di situ nangis kayak, udahlah aku mau pulang aja lah gitu. Tapi sama mereka ditenangin kayak, nggak apa-apa, udah nggak lama lagi kok. Nanti lepas dari sini kan udah hidup enak lagi gitu. Kayak disadarkan oleh kalimat-kalimat yang seperti itu kan jadi kayak malu gitu ya Romo. Nah terus kayak di situ saya mikir, wah di sini kekeluargaannya juga kental sekali gitu. Lalu saat kepulangan sih, saat kepulangan itu kita pamitan dengan warga, dengan pastor, dengan suster, dan juga warga sekolah. Yes nggak tahu kenapa tiba-tiba air matanya Yes itu kayak air terjun gitu, kayak ngalir aja waktu udah dibilang, wah kita tanggal 11 pulangnya gitu. Nah seminggu itu merupakan minggu-minggu yang tersedih gitu. Bahkan murid-muridnya Yes itu bilang gini, Bu Yes jangan pulang lah Bu Yes nanti kudoakan kapalnya nggak datang hari Sabtu gitu. Jadi kayak ada doa-doa yang buruk juga di situ. Nah terus gurunya juga banyak yang bilang, wah nanti kalau misalnya kalian nggak di sini lagi, saya nggak tahu sih sekolah ini bakal gimana gitu. Jadi kayak kehadiran kami di sana itu memang membawa perubahan di tempat tersebut begitu Romo. Jadi kayak pada saat kepulangan hari Sabtu itu salam-salaman. Awalnya Yes nggak mau nangis karena kemarinnya sudah nangis gitu. Tapi tetap aja keluar air matanya gara-gara anak-anaknya kayak masih kurang rela melepas kita. Walaupun anak-anak nakal di sana, rasa sayang mereka itu terhadap guru benar-benar tinggi gitu. Jadi itu sangat mengharukan sih. Itu sempat nangis juga. Iya, nangis mau. Benar nangis saya. Kalau di makam mulu yang mengharukan yang pertama dari masyarakatnya sih mau. Saya meyakini ya seperti saya tadi udah bilang kayaknya. Jadi masyarakat di sana itu memang benar-benar baik dengan kami, dengan kehadiran kami. Yaitu masyarakat, terus di sekolah pun juga, guru-guru pun juga gitu. Jadi kalau misalnya kami nggak ada sayur itu pasti mau itu Sayur berdatangan. sayur berdatangan. Nggak itu kayak sayur pakis, sayur apa itu bung. Ya. Kain dari bambu itu ya. rebung itu pepaya atau daun singkong itu pasti datang itu setiap harinya itu. Dan kami ya mau nggak mau harus ya menerima itulah sebagai wujud terima kasihnya. Saya juga memberikan apa kayak dibikinin teh atau kopi gitu. Ini pun duduk dulu ngobrol-ngobrol di situ dengan kami gitu. Lalu waktu perpisahan sih itu yang sangat mengharukan. Ya. Oke. Perpisahan. Baik. Nah ini kan kalian ada di sana dalam konteks MBKM ya, Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka gitu ya. Nah apa refleksi kalian dengan kurikulum yang baru ini ya, dengan ya memberi kesempatan kalian untuk apa ya merdeka belajar. Apakah kemerdekaan itu juga kalian alami gitu ya selama belajar dengan magang ini? Ya, kebetulan Romo kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di sekolah kami itu masih fokus kelas 1 dan kelas 4. Oke. Jadi yang lain itu masih K13. K13. Okay. Tapi yang surprisingly lagi adalah ketika katanya itu K13, nyatanya buku yang digunakan masih ada yang KTSP dan bahkan yang terdahulu gitu. Ya, masih ada yang 19 sekian gitu. Nah, ketika mengajar yang Kumer itu kita sudah merancang perangkat pembelajarannya begitu. Ini bisa nih diterapkan. Nah, tapi nggak banyak juga yang kayak misal itu susah untuk diterapkan. Karena apa? Karena kontribusi anak-anaknya juga gitu. Kadang ada anak yang sulit untuk diajak bermain begitu, bermain dalam pembelajaran.
kadang ada juga yang mereka mau menjalankan dirinya sendiri gitu, kayak aku maunya ini loh gitu. Ketika kita sudah mengikuti kemauannya mereka itu beberapa ada yang kayak lain lagi gitu. Jadi lumayan, terkadang itu lumayan sulit untuk diaturkannya, karena di sekolahnya Yes itu kalau kita masuk di kelas, gurunya terkadang pergi meninggalkan kita gitu. Nah, di saat guru meninggalkan kita, disitulah terjadinya huru-hara di dalam kelas. Kalau wali kelasnya ada, itu tenang, Romo. Nah, lalu untuk yang kurikulum K13 itu kami mencoba untuk merancang perangkat pembelajaran KUMER, kurikulum merdekanya. Nah, di situ juga kami mulai memperkenalkan kepada guru-guru, karena walaupun di kelas 1 dan kelas 4 sudah menggunakan kurikulum merdeka, itu masih sangat kurang gitu, kurang dalam artian belum paham gimana nerapinnya di kelas. Terus terkadang Yes melihat beberapa perangkat pembelajaran guru itu masih yang kayak teori dengan yang di lapangan itu berbeda gitu. Jadi kayak, oh ini harusnya nggak seperti ini, tapi kok di sini seperti ini gitu. Di situ juga kita saling diskusi, tukar pikiran satu sama lain bareng guru-guru juga. Bahkan ada guru yang kayak nanyain, Mbak Yes, kamu ngajak murid-murid itu keluar buat apa, kenapa gitu. Sebelumnya saya sudah izin, karena dalam perangkat pembelajaran saya akan mengajak murid untuk belajar di luar. Karena kan berkaitan dengan kurikulum merdeka, ya kita harus memerdekakan murid-muridnya gitu. Jadi nggak hanya murid itu memandang guru yang lagi menjelaskan di papan tulis dengan tangan di atas meja, dengan kaki yang sopan begitu. Bahkan di dalam kelas terkadang itu kita menggunakan boleh jalan ke sana, tapi pada saat guru menjelaskan kamu mendengarkan gitu. Dan itu diterapkan di kelas gitu. Ada yang bisa mengikuti, ada juga yang memang tidak. Karena tidak semua orang bisa mengikuti satu arahan itu gitu. Lalu guru itu bertanya kepada saya, kenapa kok diajak keluar anak-anaknya? Nggak apa-apa Bu, mungkin mereka bosan, jadi kita mencoba untuk mencari pembelajaran di luar kelas begitu. Seperti halnya kemarin Yesika ngajar tumbuhan IPAS di kelas 4, itu kurikulum merdeka. Nah, lalu mencari bunga-bunga itu, kan kemarin itu syukurnya setelah dosen datang membawa proyektor itu sudah bisa ditampilkan. Tapi kebetulan proyektornya itu dipakai oleh teman yang lain. Nah, untuk mengatasi hal itu, jadi Yes memperkenalkan tumbuhan itu tidak hanya dari buku, tapi mengajak keluar, ayo kita cari ini namanya apa gitu. Lalu kan di situ juga kita sebenarnya belum tahu, oh tanaman ini namanya apa, jenisnya apa. Lalu kita gunakan handphone untuk mendeteksi tanaman ini ternyata namanya ini. Lalu dia jenis perkembangbiakannya itu seperti ini begitu. Dan anak-anak sangat menyukai itu, bahkan anak-anak kayak, Bu Yes itu bunga itu, ayo kita lihat ke sana gitu. Jadi lebih mengeksplor di luar sekolah, di luar kelas gitu. Dan itu menambah pengalaman bagi mereka, mereka senang gitu. Ya, ini salah satu pengeterapan apa istilahnya yang kemarin saya ikut apa itu in-house training, namanya etnopedagogi. Wah, itu istilah kerennya, tetapi sebetulnya sederhana kan, bagaimana kita mengenal lingkungan kita sendiri. Oke, Dito. Ya, kalau tentang kurikulum merdeka ya Romo, refleksi saya. Jadi ketika di SD kemarin di Batu Majang itu, guru-guru di sana sudah paham lah tentang apa itu kurikulum merdeka itu. Jadi saya itu waktu observasi itu di setiap sudut atas, di setiap tembok-tembok itu udah kayak ada ornamen-ornamen seperti pojok baca dan yang lainnya itu. Saya kira ini mungkin udah paham nih guru-guru tentang kurikulum merdeka gitu. Jadi waktu saya sudah melihat itu, lalu saya tanyakan kepada guru atau kepala sekolah di sana, Pak, gimana tentang kurikulum merdeka di sini gitu? Oh sudah aman mas gitu katanya. Jadi guru-guru di sini udah melakukan pelatihan di dinas pendidikan gitu katanya. Oh syukurlah Pak gitu. Lalu di sana juga di sekolah sana itu saya mengalami namanya itu P5. Kayak jadi di sana itu setiap minggunya itu pasti ada kegiatan menanam sayur bersama orang tuanya. Iya, jadi melibatkan orang tua gitu. Iya, saya kira tentang kurikulum merdeka sudah positif dan cukup baik di sana. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ya. Kalau kalian
ya dulu berangkat ya sudah dengan ketakutan, lalu shock pertama berjumpa, lalu berjuang dan akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah itu dan akhirnya kembali sekarang ini dengan selamat dan bisa merefleksikan dengan baik pengalaman kurikulum merdeka ini. Kalau mau berterima kasih, kalian mau berterima kasih pada siapa sih? Bisa disampaikan ke kamera sini ya. Oke, yang pertama Yes mau berterima kasih sama Tuhan karena berkatnya Yes bisa sanggup melewati ini. Terus berterima kasih juga kepada diri sendiri yang mampu melewati magang 3 bulan. Lalu Yes juga berterima kasih sama Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena atas program mereka Yes diberi kesempatan untuk magang keluar pulau begitu. Yang dari merantau lagi seperti itu. Begitupun dengan pihak universitas, pihak kampus, Yes juga berterima kasih karena bisa menjalankan program ini. Lalu Yes juga berterima kasih sama orang-orang yang berada di Kepulauan Mentawai, terlebih di tempat Yes berada, di Sikabaluan, Siberut Utara, baik itu pastor, suster, guru, masyarakat, dan juga anak-anak murid di sana. Mungkin yang terakhir, Yes berterima kasih sama kedua orang tua yang sudah mengizinkan. Oke. Kalau nggak diizinkan mungkin nggak berangkat ke sana. Tidak gitu. berangkat. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Itu ngomong ke sana. No. Ya. Terima kasih. No. Saya yang pertama berterima kasih kepada Tuhan atas berkat karunia yang telah diberikan kepada saya pribadi. Lalu saya berterima kasih kepada orang tua atas izin dan supportnya yang telah diberikan. Saya berterima kasih juga kepada Pak Menteri atas program ini. Saya juga berterima kasih pada pihak-pihak Universitas Sanata Dharma, pada Bapak Ibu dosen, Romo yang sudah memberikan support, sudah memberikan arahan untuk kami selama 3 bulan di Makamulu atau di Mentawai. Saya juga berterima kasih pada teman-teman atau kerabat, teman dekat saya yang telah memberikan support juga kepada saya pribadi. Ya, mungkin. Baik, terima kasih pada masyarakat juga ya. Ya, pada yang masyarakat juga ya. di Mahakamulu yang banyak kita belajar banyak dari Iya. mereka ya. Baik, Jessica dan Dito, terima kasih sudah ngobrol panjang lebar tentang pengalaman kalian di tempat magang ya, di tempat yang jauh. Sekarang saya pamitan dulu. Oke. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Jessica dan Dito. Mereka baru saja pulang dari tempat magang mereka, asistensi mengajar di daerah-daerah di pedalaman. Yang satu di Mahakamulu, yang satu di Mentawai, di daerah-daerah yang jauh dari hingar-bingar pembangunan di negeri ini. Nah, kita bersyukur atas pengalaman ini ya. Saya itu dulu melihat mereka ini masih masuk itu culun-culun ya, wajahnya seperti nggak punya apa-apa, bengong gitu. Sedikit-sedikit sakit, mengeluh, dijak diskusi diem aja, dijak ngajar mereka main HP gitu. Tapi sekarang mereka pulang dengan seperti seorang guru yang sudah bertahun-tahun mengalami perjuangan hidup ya dengan masyarakat yang konkret gitu ya. Kita bersyukur, berterima kasih pada masyarakat di Mentawai dan Mahakamulu yang membuat kalian sungguh sekarang ini saya melihat mereka sebagai mahasiswa yang sudah dewasa gitu ya, yang mendewasakan mereka, pengalaman mereka. Kita doakan semoga mereka bisa menjadi guru-guru atau pendidik yang untuk orang muda masa depan, dan semoga banyak juga orang muda yang tertarik untuk menjadi seperti mereka, bergabung dengan Sanata Dharma menjadi calon guru sekolah dasar dan belajar bersama kita semua ini di sini, dan kelak juga akan mengalami magang di tempat-tempat yang lebih seru lagi dari saat ini ya. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah mengikuti perbincangan Motivi kali ini, dan kita berjumpa di lain kesempatan.